Haleluya. Sekali lagi haleluya. Tuhan Yesus baik. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Jam saya menunjukkan pukul 22.49. Artinya kita punya waktu 1 jam 11 menit sebelum kita akan masuk di tahun baru, tahun 2025. Hari ini biasa saja menurut saya. Ada awan, ada angin, sedikit hujan, jamnya tetap 24 jam. Orang-orang di sekitar saya biasa, istri, anak-anak, para mahasiswa, staf pelayan, bahkan jemaat. Ini hari yang biasa. Tetapi entah mengapa kita semua orang di seluruh dunia sepakat ini adalah hari terakhir di tahun 2024. Dan 1 jam 10 menit sekian detik kita akan masuk di tahun baru. Saya melihat media sosial dan saya melihat beberapa hamba Tuhan, Tuhan izinkan menghadap raja di tahun 2024. Artinya tidak masuk di tahun 2025. Ada jemaat yang Tuhan izinkan juga harus bertahun baru di sorga. Karena Tuhan sudah panggil. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya orang ada dari pengalaman begini. Aduh, ini jam-jam ini so pendek Kang. Ini waktu ini pendek. Baru tek pagi so siang, kage so sore, kage so malam. Pendek ini waktu. Karena kita sehat. Karena kita banyak aktivitas, sibuk. Jadi itu waktu terasa pendek. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah kita orang yang pernah alami situasi ini pasti akan katakan amin. Orang yang di rumah sakit dalam keadaan sakit kemudian kritis, itu waktu itu susah sekali. Itu 1 jam itu mau dapat 1 jam lama sekali. Sehingga kalau kita masih bilang, "Duh, ini waktu pendek." Berarti itu masih sehat. Berarti itu masih sibuk. Berarti itu masih ada aktivitas. Berarti orang-orang di sekitar kita ada bersama-sama dengan kita. Karena itu momen di jam terakhir di tahun 2024 kita akan selalu berkata terima kasih Tuhan. Yang setuju katakan amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya akan mengajak kita semua untuk belajar firman Tuhan. Dan tema gereja kita yang biasanya sudah mulai dicanangkan sejak tanggal 25 Desember, yaitu God Strengthens, Allah yang menguatkan, Allah yang meneguhkan, Allah yang mengokohkan. Itu 3 makna dari God Strengthens. Allah yang menguatkan, Allah yang meneguhkan, Allah yang mengokohkan. Dan pada tanggal 25 Desember yang lalu saya bicara tentang salah satu aplikasi dari God Strengthens, yaitu Allah meneguhkan perjanjiannya bagi kita. Jadi apa yang Tuhan janjikan atas hidup kita itu pasti akan digenapi. Setiap orang tua rindu supaya janji Tuhan bagi anak-anak kita digenapi. Setiap kita rindu supaya janji Tuhan atas pribadi kita digenapi. Dan Tuhan itu hebat luar biasa, Dia ajaib, Dia maha kuasa dan Dia sanggup untuk menggenapi perjanjiannya atas hidup kita.
Malam hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin mengajak kita untuk membaca Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 24. Saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana Allah memperkuat atau memperteguh atau memperkokoh iman kita. Allah memperkuat, memperteguh, memperkokoh iman kita. Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 24, dengan kasih dan hormat kita berdiri. Kita akan baca bersama ayat ini, ada 2 ayat yang akan kita baca. Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 24, kita baca sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan amin, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, ini ruangan ini masih dengan kipas angin, sehingga apabila Bapak Ibu rasa terlalu dingin, bisa langsung setel. Di situ ada kecepatan 1, 2, dan 3 ya. Bapak Ibu bisa, itu ada tali yang bisa ditarik supaya Bapak Ibu bisa setel. Ada 2 tali, tali 1 for putar-putar, tali 1 for kecepatan. Kalau susah nanti ada pengerja yang akan membantu Bapak Ibu saudara sekalian. Baik, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab ayat 24, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, kata menopang ini memiliki keterkaitan dengan memperkuat, memperteguh, dan memperkokoh. Jadi Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak Ibu saudara sekalian, saya merenungkan ayat ini dan kemudian muncul pertanyaan seperti ini di hati saya. Apabila ia jatuh dalam hal apa ini? Kan banyak penyebab orang jatuh, toh? Jatuh bisa karena dosa, jatuh bisa karena sakit hati, kecewa. Jatuh bisa macam-macam penyebab. Tetapi di Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 24 ini, jatuh dalam hal apa? Jatuh karena penyebab apa? Coba kita mundur sedikit mulai dari ayat 21. Orang fasik meminjam. Kalau Bapak Ibu baca Mazmur pasal 37 itu ada seperti penggalan-penggalan, ayat begini sampai begini, ayat begini sampai begini, itu bagian-bagian, mungkin bisa berupa alinea-alinea. Dan dalam Mazmur pasal 37 ini, bagian yang kita akan perhatikan adalah bagian dari ayat 21 sampai ayat 26. Di situ dikatakan begini, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Terus, sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Kalau Bapak Ibu saudara sekalian baca dari ayat 21 sampai 26,
Maka saya pikir kita semua akan sepakat, ini bicara tentang masalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Ekonomi itu bicara tentang masalah makan, minum, pakai, kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Dan saya mau sampaikan bahwa iman kita kadangkala berkait erat dengan masalah ekonomi. Iman orang Kristen sangat berkaitan dengan masalah ekonomi. Sehingga Mazmur pasal 37 ayat 24 tadi, apabila ia jatuh. Saya bisa katakan bahwa ini jatuh karena masalah ekonomi. Bisa karena ia tidak punya pekerjaan tetap, kemudian hilang pekerjaan sehingga pemasukan jadi berubah. Tadinya dia punya pekerjaan bagus, pemasukan bagus, tiba-tiba hilang pekerjaan. Sementara ada istri, ada anak, ada keluarga yang harus menjadi tanggung jawab. Apakah situasi ini berpengaruh terhadap iman? Ya. Sebagai gembala sidang, Tuhan izinkan saya jadi gembala sejak tahun 2000 berapa? 2001. Berarti 23 tahun saya jadi gembala. Saya melihat bahwa masalah ekonomi ini berpengaruh terhadap masalah iman. Masalah ekonomi berpengaruh terhadap masalah iman. Baik ekonomi berpengaruh terhadap iman, begitu juga iman berpengaruh terhadap masalah ekonomi. Jadi Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 24 saya bisa katakan bahwa jatuh, apabila ia jatuh, di sini jatuh ini bisa berkaitan dengan masalah ekonomi. Dan kalau kita renungkan bersama Mazmur pasal 37 ini ditulis oleh Raja Daud, kita tahu bersama. Dan Raja Daud ini banyak kesaksian tentang pertolongan Tuhan dalam hal ekonomi. Coba kita lihat Markus pasal 2 ayat 25-26, sebuah kesaksian tentang kehidupan Raja Daud. Markus pasal 2. Jawabnya kepada mereka, ini kata Tuhan Yesus. Jadi ini Tuhan Yesus mengulang apa cerita yang pernah terjadi pada zaman Raja Daud. Jawabnya kepada mereka, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Bapak Ibu saudara sekalian, cerita ini tentang Raja Daud. Dia ini sudah jadi menantu dari Raja Saul. Tetapi situasi menjadi buruk karena waktu pulang dari perang, masyarakat menyambut Daud lebih heboh daripada menyambut Raja Saul. Sehingga wanita-wanita Israel bernyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu sementara Daud berlaksa-laksa atau puluhan ribu. Cemburu Raja Saul, marah Raja Saul. Padahal itu menantunya. Dia marah dan sejak saat itu dia iri hati, dia dengki dan dia mau membunuh Daud. Dan Daud harus lari karena mau dibunuh oleh Raja Saul. Dan di tengah-tengah pelarian ini dia tidak tahu harus makan apa. Dia tidak tahu harus bagaimana. Sebab ternyata dia lari bukan hanya dia sendiri tetapi juga bersama dengan orang-orang. Ternyata ada pengikut-pengikutnya yang setia yang juga bersama-sama dengan dia. Dan akhirnya dia sampai di Nob, ketemu dengan seorang imam namanya Abiatar. Waktu itu Abiatar jadi imam besar. Dia mungkin minta makan kepada imam. Imam bilang tidak ada lain. Tidak ada lain, tidak ada makanan. Tidak berlebihan. Yang ada hanya roti sajian yang ada di tabernakel.
Roti sajian itu adalah roti yang memang sengaja disiapkan dan ditaruh di meja roti sajian di ruang suci. Tidak boleh dimakan oleh siapapun kecuali oleh imam-imam. Tetapi karena situasi, Daud sudah kelaparan, tidak bisa makan. Dan akhirnya imam besar itu yang berikan. Bukan Daud yang ambil ya Bapak Ibu. Bukan Daud yang rampas. Kita harus paham ini. Daud tidak mencuri, tidak merampas roti sajian, tidak. Dia tidak atur imam besar. Tetapi Imam Abiatarlah yang buat kebijakan seperti itu. Dan roti sajian itu diberikan kepada Daud. Memang kepepet sekali Bapak Ibu saudara sekalian, kepepet sekali. Semestinya tidak boleh. Dan kalau kita baca Markus pasal 2 ayat 26 atau kita baca ayat cerita ini dalam kitab 1 Samuel, cerita Daud makan roti sajian hanya satu kali. Dan itu pun karena diberikan oleh imam besar. Jadi itu roti for imam tidak boleh dimakan oleh Daud tanpa izin imam besar, tanpa izin hamba Tuhan pada waktu itu. Dan itu pun hanya satu kali. Itu artinya bahwa Daud pernah mengalami masalah ekonomi. Kita bisa lihat juga situasi bagaimana pergumulan Daud tentang masalah ekonomi. 1 Samuel pasal 25 ayat 4 sampai 8. 1 Samuel pasal 25 ayat 4 sampai 8. Daud waktu itu ada di padang, bersembunyi dari kejaran Saul. Dia bersama dengan orang-orangnya. Dan waktu itu ada sebuah acara pengguntingan bulu domba di rumah dari seorang kaya namanya Nabal. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, itu kalau sekarang panen. Maka Daud menyuruh 10 orang dan kepada orang-orang itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku. Dan sampaikanlah salam ini kepadanya, selamat, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami tidak kami ganggu, dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu. Mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu, bayangkan Daud ini, dia korbankan gengsinya. Karena memang kepepet Bapak Ibu. Dia korbankan gengsinya. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Kepepet ini Bapak Ibu. Daud ini kalau di Israel sebelum dia lari panglima. Nah panglima ini istilahnya mulai dengan kata pengantar. Orang ini tinggal di dekat Bapak Nabal, anak buah jaga gembalakan kambing domba. Torang tidak jaga ganggu, torang baik-baik, torang jaga baku tolong jaga. Nanti tanya pada orang, apa betul kita dah bilang ini? Itu kalau versi bahasa Manado. Sekarang hari raya, kalau ada talebe boleh meminta. Bapak Ibu, nyandak gampang ini. Orang kaya, Daud ini kan sudah terbiasa kehidupan di istana. Dia menantu Raja Saul. Minta maaf kalau orang terbiasa kehidupan sederhana, gampang minta. Mar orang ada. Boleh mau meminta. Nyandak gampang. Gengsi. Ada prinsip. Biar jo siksa. Daripada mau minta, daripada mau mengemis.
Daud ini alami itu. Siapa pernah kepepet? Kejepit. Saraf kejepit, yo. Tapi Daud ini kejepit karena masalah ekonomi. Tetapi saya mau sampaikan bahwa itu tadi yang kita baca tadi itu kesaksian Daud. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Apabila ia jatuh, artinya memang ada kemungkinan, ada peluang, pernah ada pengalaman. Mungkin ekonomi kita jatuh, usaha kita jatuh, ada masalah dengan pekerjaan kita, ada masalah dengan pemasukan kita. Tahun 2023 mungkin akan banyak cerita bagaimana, pernah ada masalah ini, situasi ini. Tetapi Daud punya iman, punya kesaksian iman. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang. Bapak Ibu, saya ingin mengajak jemaat alami ini. Haleluya. Sebab Tuhan menopang. Artinya ini berkaitan, kalau misalnya jatuh ini berkaitan dengan masalah ekonomi, berarti ini juga berkaitan dengan masalah ekonomi. Tuhan menopang. Haleluya. Katakan samping kiri kanan, Tuhan menopang. Saya mungkin sudah terbiasa jam-jam 3 tidur karena dari November sampai Desember ini pulang. Saya setiap pulang jaga malam sotasono di RMK. Sadiki ada orang semua bangun bedstone. Jadi kita masih jam begini berarti masih fruit kita. Haleluya, puji Tuhan. Daud punya kesaksian. Tuhan menopang. Tuhan menopang. Katakan amin. Tuhan menopang. Salah satu bentuk kesaksian bagaimana Tuhan menopang meskipun ada banyak masalah berkaitan dengan ekonomi. Tapi dalam 1 Samuel pasal 30, coba kita baca 1 Samuel 30 ayat 26. 1 Samuel pasal 30 ayat 26. Ketika Daud sampai ke Siklak, dikirimnyalah sebagian dari jarahan itu kepada para tua-tua di Yehuda, kepada teman-temannya dengan pesan, inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan. Ayat 27 dan seterusnya. Yakni kepada yang di Betel, satu. Bukan kepada orang ini Betel, artinya orang-orang yang ada di Betel. Kepada yang di Ramot di tanah selatan, kepada yang di Yatir, kepada yang di Arur, kepada yang di Sifmot, kepada yang di Estemoa, kepada yang di Rakal, kepada yang di kota-kota orang Yerahmil, kepada yang di kota-kota orang Keni, kepada yang di Horma, kepada yang di Bor Asan, kepada yang di Atak, kepada yang di Hebron, dan kepada segala tempat di mana Daud dengan orang-orangnya mengembara. Nama yang tertulis 13 tempat. Saudara bisa bayangkan Daud itu memberikan berkat untuk orang-orang di 13 tempat minimal. Mengapa jemaat GPD DTC membagi berkat? Bapak Ibu saudara sekalian, tidak masalah. Ini ada live, tidak masalah. Kalau kami gembala bersama jemaat membagi berkat itu bukan karena kami punya banyak uang. Saudara akan cek di saldo kami, saudara bisa cek di rekening kami gembala. Bukan karena kami punya uang, bukan karena kami punya banyak uang. Tapi karena itu sebuah keputusan. Karena itu sebuah keputusan untuk berkorban. Ada keluarga yang berkorban untuk tehel di STT RMK. Keluarga ini katakan begini, Pak,
Kami memberikan ini bukan karena kami banyak uang. Tetapi karena kami ingin melayani Tuhan. Ini prinsip GPD-DTC. Memberi bukan karena berlebihan, bukan. Memberi karena sebuah keputusan iman. Untuk melayani Tuhan, untuk jadi berkat. Sedikit saya singgung kesaksian. STT-RMK ini Bapak Ibu, ini para mahasiswa staf tahu bersama. Sesmega itu bendahara di STT. Dia tahu berapa banyak uang yang masuk, berapa mahasiswa yang bayar uang sekolah atau tidak. Saya pribadi gembala sekaligus ketua sekolah. Selesai wisuda tahun ini, tahun 2024, bulan September, begini di hati. Wakil gembala tahu bagaimana usaha untuk mengerjakan STT ini. Wakil gembala, Ibu Bendahara gereja tahu persis. Saya begini, Tuhan, saya jalan-jalan di lokasi pembangunan gereja, saya jalan di sini, saya pergi ke kamar kemudian saya berlutut. Kita bilang, Tuhan, minta maaf ya saya bicara, Tuhan, mau lama ini no Tuhan. Wakil gembala tahu, kita gembala mari kita boleh bahitung kecepatan kerja. Wakil gembala kan orang yang sangat memahami itu. Tapi beliau tahu kita bisa hitung kecepatan kerja, kita bisa hitung dengan uang sekian, berapa besar, berapa perkembangan. Saya berlutut di kamar, kita bilang begini, Tuhan, mau lama ini Tuhan. Saya berlutut di lokasi pengecoran saya, di sana, di gereja. Cuma kok kita terlalu semangat dan berlutut, pakai celana pendek waktu itu, berlutut, cor kote kasar. Marso terlanjur berlutut. No. Akhirnya saya datang sini, saya pergi ke kamar. Ini serius Bapak Ibu. Oh Tuhan, mau lama ini. Saya bisa hitung. Mau dapat berkat di RMK berapa? Di jemaat bagaimana? Bapak Ibu tahu, sementara berlutut, kita semua bilang itu suara Tuhan, karena kok sejadi. Istri selalu jadi saksi, ini kesaksian iman. Pas berlutut dia bilang, lama Tuhan, mau lama kita berkalimat. Di hati muncul. Saya tahu itu suara Tuhan, sekarang saya bisa saksikan dengan berani. Nanti kita kasih cepat. Kita pihayalan so ini so, kalau orang saya bilang kinaung, menginaung. Karena so suka supaya cepat. Ada teman bilang, aduh sementara membangun kok lelah sekali, kita bilang hati. Aduh, ada teman tanya, nyandak lelah membangun. Lelah, no siapa bilang nyandak lelah. Ini mahasiswa staff ini, orang tahu, kita bukan cuma tahu perintah. Saya ikut bersama mereka. Bukan cuma tahu suruh. Bacoreng dorang, mengajar, pergi di kantor MD. Itu kita pergi kegiatan, malam KKR, pulang tengah malam. Pagi, Ibu Gembala tahu, kita harus doa. Duduk di kaki Tuhan. Sekian waktu lamanya untuk doakan jemaat. Tuhan taruh di hati. Nanti kita kasih cepat.
Saya kurang tahu 3 atau 4 kali bahasa itu Bapak Ibu. Kita bilang Pasas, kita bilang Pak Ibu Rohani, Ma, kita di hati ada tak bilang begini, nanti Tuhan kata kasih cepat. Nah Bapak Ibu, beberapa hari kemudian, ada orang telepon A, B, C, dan C, A, B, C, dan D, korban tehel. Kita bilang Pak Wakil Gembala dengan Ibu Bendahara, minta maaf ya nak ambil tehel di toko Immanuel karena orang cuma ada kasih. Ada kesaksian lain, saya melayani dan sebagainya, cuma kita kok tidak mau kasih jelas sekali kesaksian itu. Orang tambah itu tehel di atas. Artinya Bapak Ibu saudara sekalian, saya tidak dapat keuntungan dari tehel ini. Tehel ini for siapa? Cuma for pelayanan. Apakah GPD DTC semua ibadah di sini? Apakah Tuhan sengaja kasih tehel supaya jemaat DTC semua ibadah di sini? Kita kurang tahu. Nanti kita dari Wakil Gembala membaku ator. Yang pasti orang ini GPD DTC ini seperti orang Israel. Yang beredar-edar di padang belantara. Orang mulai dari depan Polres, mundur. Kita pernah beberapa waktu ada di asrama mahasiswi, kemudian ada di SGS tahun 2020 ya. Wakil Gembala kita ada di SGS 2020. Memang ada baku riki. Bayangkan ibadah Natal waktu itu coran-coran masih belem-lem Bapak Ibu saudara sekalian. Sehingga saya bisa katakan bahwa semua ini berkat-berkat yang Tuhan berikan ini cuman satu bagi saya. Kita mau bersaksi lagi. Sebab ini kok kalau pamannya mau bersaksi semua tasono. Tim pastoral kuat. Selama kita nyendak pimol, baru-baru kita ada pimol, tanggal berapa itu? 23 atau 24? 24 ya. Bukan for kita, karena ada mau cari seragam for tanggal 25 atau bagaimana. Jadi karena mau cari seragam, kita nih tahu bikin apa? Kita babat tulis bahan-bahan khotbah. Kita biasa menggunakan waktu itu. Kalau kita bilang begini Pak Ibu Gembala, ini kali komang kita suka masuk di Starbucks. Tuhan kasih berkat, saya bisa masuk di Starbucks kapan saja. Tetapi selama ini kita cuma jaga traktir orang minum di Starbucks. Tetapi tidak pernah minum kopi. Kecuali kalau pergi di arah selatan atau arah Bolmut. Nah, biasa kita singgah di Topas, minum kopi susu di sana. Nah, waktu itu kita bilang, tapi di Starbucks. No, Ibu Gembala ini tidak pernah larang pak kita. Tidak pernah larang. Mau makan apapun beliau tidak pernah larang. Uang sekalipun tidak pernah larang. Karena beliau kalau kasih 500.000 tetap 500.000 itu mau tabale. Malah lebih Kang Ibu Gembala. Kita bilang Pak Ibu Gembala kalau so kasih kok Pak kita tidak usah jalo-lolo di popoji. Anggap jo itu so hilang. Sebab itu tamu kasih Pak pengerja kah, tamu kasih Pak ini kah. Nah, kita bilang Pak Ibu Gembala, tamu masuk Starbucks. Mar karena pikir mahal masuk jo di sini. Dia bilang sesuatu bikin kita bilang Pak, Bapak berarti berubah Bapak prinsip. Oh iya jarang. Jadi kita masuk di situ sambil Tapi yang saya mau sampaikan Bapak Ibu saudara sekalian adalah itu berkat kok for apa? Bagi saya pribadi berkat itu cuma memperteguh bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Ada banyak kesaksian Bapak Ibu kalau kita mau bersaksi.
Banyak kesaksian. Dan kesaksian-kesaksian nyata dan unik. Ini kok online loh, mar boleh. Saya membatasi beberapa supaya tidak terlalu melebar. Saya katakan bahwa GPDTC itu berbagi berkat bukan karena unjuk jago atau bukan, tapi keputusan. Ibu Gembala bilang ini. Kemarin dalam perjalanan karena kami harus pergi jauh, kemarin pulang sudah tengah malam juga. Ada orang kasih berkat dengan nominal yang aneh. Nih tahu kalau dia Mbak Uni ini dia paling mau tertawa kita bersaksi ini, kita tanya cuma nama kok. Muncul WA di handphone saya. Ini dalam keadaan tidak ada Bapak Ibu. Dalam keadaan habis. Muncul WA. Bapak Gembala, Bapak Pendeta, saya mau transfer uang ya. Oke sudah. Bapak Ibu tahu itu doi ada transfer 8.880.000. Itu kan aneh. Kenapa mesti mau kasih ganjil-ganjil begitu? Sengaja kita bilang di fenomenal. Saya tidak pernah publish berkat-berkat Tuhan selama ini. Tapi ini aneh kok. Artinya saya mau sampaikan. Berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada maksud Tuhan. Amin. Salah satu maksud Tuhan adalah apa? Untuk meneguhkan iman. Oh Tuhan ada. Tuhan bersama dengan saya. Tuhan tidak tinggalkan saya. Dan saya rindu pengalaman ini akan jadi pengalaman orang semua. Haleluya. Haleluya. Memang kalau kita tidak hati-hati dengan masalah ekonomi, kalau kita salah bersikap, kita bisa bisa salah dalam hal iman. Ada contoh dalam Alkitab, Rut pasal 1 ayat 1 dan 2. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon Kilion, semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ini ada masalah kelaparan, ini masalah ekonomi toh. Kelaparan itu kan pasti berkaitan dengan ekonomi. Apa penyebabnya? Kalau dalam konteks Elimelek dan Naomi, kelaparan karena musim kering. Dan ketika datang musim kelaparan, Elimelek dan Naomi mengungsi. Mengungsi kemana? Ke Moab. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu saudara sekalian, kalau mengungsi itu selamanya atau sementara? Baru-baru kan ada Gunung Duang ya, yang di depan Pulau Tagulandang itu, ada Gunung Duang yang meletus. Saya lihat waktu perjalanan dengan kapal cepat dari Sanger. Bapak Ibu, itu kampung yang tempat bermukim orang-orang Duang itu memang habis. Saya lihat di sini ada Okta. Betul Okta toh? Betul Kang? Habis, rumah habis. Kemudian tertutup pasir. Betul ya? Sampai pohon-pohon itu habis Bapak Ibu saudara. Dan pemerintah mengambil sebuah langkah untuk apa? 2 kampung di situ namanya Pumpentek dan apa itu akan dipindahkan, betul ya? Akan dipindahkan ke tempat yang lebih baik. Tetapi Bapak Ibu tahu, orang-orang Duang tetap nekat mau balik. Padahal orang pe kampung so habis. Orang pe rumah so habis. Sampai pohon so tabakar. Soalnya enggak ada.
Pemerintah mau siapkan tempat, dorang nih mau, dorang tetap mau balik. Karena dorang bilang, dorang kok cuma ada mengungsi sementara. Bapak Ibu bisa bayangkan ini Naomi, Elimelek bersama dengan 2 anak laki-laki, mereka pergi ke Moab. Dan kemudian Alkitab bilang menetap di sana. Artinya apa? Artinya ini bukan sementara, tetapi ini sudah permanen. Keenakan. Oh, tolong di bawah. Mari kita berdoa. Tim pastoral segera mendekat. Tuhan tolong Ibu Selvi. Tuhan berikan kesehatan. Tuhan pulihkan kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya harap bapak-bapak yang kuat. Sementara yang lain bisa bawa ke bagian bawah. Untuk bisa dilayani. Kalau boleh bawa dengan kursi. Tolong, mana yang mahasiswa yang kuat? Kita nyanyi dulu. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjaga. Yang lain tidak boleh terlalu dekat supaya udara bisa. Tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya. Tuhan selalu menolong. Dia dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolong. Selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya. Tuhan selalu menolong. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tidak gampang untuk tetap berkonsentrasi di situasi ini, tapi kita akan bersama-sama sambil mendukung Ibu Selvi dalam doa. Boleh Bapak Ibu? Amin. Puji Tuhan. Ini pengalaman Naomi dan keluarga. Mereka bukan hanya mengungsi sementara di Moab. Tetapi rupanya mereka tinggal permanen. Artinya apa? Artinya mereka sudah keenakan di Moab. Mereka tidak mengikuti kehendak Tuhan. Mereka tidak mengikuti petunjuk Tuhan. Mereka bertindak sendiri. Mereka bertindak sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Bukan kehendak Tuhan yang mereka perjuangkan, tetapi kehendak mereka sendiri. Dan kalau memperhatikan situasi ini berarti ini solusi yang kelihatannya paling baik pada waktu itu.
Solusi paling baik. Buktinya mereka diam, tinggal. Mereka rasa, ini solusi yang paling tepat. Kita perlu hati-hati dengan solusi-solusi dunia yang kita rasa itu jalan keluar paling tepat. Kadangkala ketika menghadapi masalah ekonomi, kita ambil solusi-solusi dunia yang kita anggap itu jalan keluar terbaik, dan kita keenakan dengan jalan keluar dunia tersebut. Kita harus belajar seperti Ishak dalam Kejadian pasal 26 ayat 2, sama musim kelaparan. Dalam Kejadian pasal 26 ayat yang kedua. Waktu itu ada musim kelaparan. Kita lihat dari ayat pertama, saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka timbullah kelaparan di negeri itu, ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Bapak Ibu perhatikan baik ayat ini. Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ketika ada kelaparan, Ishak mau pergi ke Mesir karena akal sehat harus ke Mesir. Di Mesir ada sungai Nil. Di muara sungai Nil ada namanya delta sungai Nil. Jadi meskipun musim kering, di delta sungai Nil masih bisa bercocok tanam, artinya masih ada makanan. Akal sehat Ishak pergi ke Mesir. Masuk akal. Tapi Tuhan punya rencana lain. Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Di mana itu? Di Filistin. Filistin itu Bapak Ibu saudara sekalian, sekarang mungkin Gaza, daerah Gaza. Bapak Ibu bisa lihat kan Gaza di televisi, itu kering, gurun. Kalau Mesir itu delta sungai Nil, itu hijau. Bisa ada bercocok tanam di sana. Tuhan bilang tinggal di Filistin, tinggal di Gerar. Secara manusia ini tidak sesuai dengan akal sehat. Tidak sesuai dengan logika. Dan Alkitab katakan bahwa Ishak ternyata tetap mengikuti kehendak Tuhan. Dia tinggal di Gerar. Di dalam ayat yang ke-7 dia dapat masalah di Gerar. Karena rupanya ada orang-orang yang suka ganggu istrinya. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku. Sebab ia takut mengatakan ia istriku. Karena pikir jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk ini karena Ribka sebab elok parasnya. Artinya apa Bapak Ibu saudara sekalian? Ini sudah ikut kehendak Tuhan tetapi sepertinya dapat masalah lagi. Sudah ada masalah ekonomi, sekarang masalah keluarga. Seperti bertubi-tubi masalah. Tetapi Ishak ikut kehendak Tuhan. Dan apa akibatnya ketika Ishak ikut kehendak Tuhan? Apa akibatnya ketika Ishak ikut kehendak Tuhan? Bapak Ibu saudara sekalian, ini prinsip yang saya rindu kita semua pegang sebagai anak-anak Tuhan. Ini prinsip. Apa prinsipnya? Coba lihat ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita diberkati Tuhan, kalau Tuhan buka jalan usaha pekerjaan kita, karir kita, enggak ada orang bisa tutup. Ini orang persediaan petasan banyak.
Jadi belum jam 12, aduh. Diberkati Tuhan ini Ishak. Sehingga ketika dia menabur, maka apa yang dia tabur itu berhasil. Tuhan juga nyandak bilang begini, oh tidur Jo nanti kita berkati. Tuhan bilang Tuhan memberkati selagi dia tidur, artinya ada di jam tidur. Tetapi jangan tidur di jam kerja. Katakan amin. Ada kok orang jam tidur dia tidur, jam kerja dia tidur. Jam tidur dia tidur, jam kerja dia tidur, atau ada orang jam kerja dia tidur, jam tidur dia scrolling. Scrolling itu artinya bebalia medsos atau bebalia apa. Akhirnya nyandak tasono. Haleluya. Nanti di akhir zaman Bapak Ibu lebih dahsyat. Bagi yang bisa bertahan sampai di momen tersebut, saudara bisa video pada waktu itu ya. Ketika haleluya. Prinsip apa yang saya mau sampaikan kepada kita semua? Ada beberapa prinsip bisa dicatat oleh multimedia. Yang pertama, kebenaran firman Allah yang saya mau sampaikan, yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, salah satu cara Tuhan meneguhkan iman adalah ketika Dia memberkati ekonomi kita. Itu salah satu cara. Jadi salah satu, Tuhan punya banyak cara untuk meneguhkan iman. Salah satunya adalah memberkati. Memberikan pekerjaan, membuat berhasil usaha, bisnis kita. Itu salah satu cara Tuhan meneguhkan iman. Itu salah satu berkat yang Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan dalam rangka meneguhkan iman. God strengthens ini salah satunya adalah memberkati. Kesimpulan yang kedua adalah kita harus supaya Tuhan memberkati, Tuhan meneguhkan, maka jalan dalam prinsip Tuhan. Jalan dalam jalan Tuhan, jalan dalam kehendak Tuhan. Prinsip-prinsip Tuhan itu yang harus kita ikuti. Kita harus belajar taat. Jangan buat dosa ketika ada masalah. Jangan lari dengan terhadap pergi ke dosa, jangan. Ada orang kalau ada masalah, pikiran pendek. Jangan. Kalau ada masalah, datang di kaki Tuhan. Kalau ada pergumulan masalah ekonomi, datang di kaki Tuhan. Tetap setia melakukan kehendak Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan yang terakhir, ada saat Tuhan menguji. Ada saat Tuhan menguji. Ketika kita ada dalam ujian tersebut, jangan pernah sekali-kali berpikir bahwa Tuhan tinggalkan saya dan saudara. Mari kita akan ikuti apa yang sudah Daud sampaikan. Jalan hidup orang benar, yang tadi Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang. Jadi ketika kita berada pada situasi sepertinya ada masalah dengan ekonomi, yang membuat kita mulai goyah iman, mari tetapkan hati.
sekalipun ia jatuh tidak akan sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang. Kita akan masuk 2025. Masih ada orang tua yang harus menyekolahkan anak. Masih ada orang tua, papa-papa, mama-mama yang harus berjuang supaya ada kehidupan, ada makanan di rumah dan sebagainya. Ingat, salah satu cara Tuhan memperteguh iman kita adalah memberkati kita semua. Yang terima firman katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Musim akan selalu